Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Kelas 4, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dan kita akan belajar kembali bersama, yaitu kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 2 dengan buku Bu Pena 4A halaman 151. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat anak-anak, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Nah, kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban, yaitu apa? Untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Nah, setiap hari kita menggunakan kertas untuk beragam keperluan. Kita berhak menggunakan kertas untuk menulis, ya. Namun, kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya, ya. Karena apa? Karena kertas berasal dari batang pohon. Jika kita tidak hemat kertas, ya, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang. Nah, penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan berkurang. Nah, anak-anakku semuanya, ya, ternyata kertas yang kita gunakan, ya, yang kita gunakan untuk menulis itu terbuat dari batang pohon. Nah, kewajiban kita adalah menghematnya agar persediaan kertas tetap terjaga sehingga pohon-pohon tidak terlalu banyak ditebang dan dijadikan kertas. Nah, hak kita apa? Kita berhak untuk menggunakan kertas itu tentunya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mencatat pelajaran, untuk menulis, ya. Itu adalah hak dan kewajiban kita terhadap sebuah tumbuhan. Yang di sini yang saya contohkan pada kesempatan ini yaitu adalah buku, ya, yang berasal dari pohon. Nah, selanjutnya anakku ada tiga gambar, ya, gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, dari tiga gambar yang kalian bisa saksikan, ya, manakah gambar yang menunjukkan sikap baik terhadap tanaman? Nah, sikap baik terhadap tanaman tentunya kalian bisa melihat, yaitu gambar A dan gambar C. Iya, gambar A apa ini? Gambar A yaitu seorang anak dan ayahnya sedang menata tanaman agar tanaman ini menjadi lebih indah. Yang gambar C itu adalah gambar seorang anak perempuan sedang menyirami tanaman agar tanamannya semakin tumbuh besar. Nah, yang gambar B anak-anak itu adalah contoh, ya, sikap yang kurang baik terhadap tanaman. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang gambar B ini adalah seorang anak yang mencabut bunga atau tanaman untuk dihirup wanginya, ya. Karena dicabut, maka akhirnya tanaman itu akan mati, anak-anak, ya. Betul sekali. Nah, kita akan melanjutkan lagi tentang langkah-langkah membuat kolase. Nah, anak-anak semuanya sudah pernah belum membuat kolase? Ya, yang pertama, kolase itu apa sih? Nah, kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yaitu kertas bekas, ya, daun-daun yang kering, ranting atau bunga kering, atau juga biji-bijian, anak-anakku, ya. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapatkan. 2, tentukan tema kolase yang akan dibuat. 3, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media yang rapi. Nah, kalian bisa
Lihat contohnya pada halaman 154 itu adalah contoh kolase sederhana yang berasal dari daun dan ranting. Kemudian diberi lem, ya, digunting kemudian ditempel menjadi satu. Nah, Ustadz juga memberikan sebuah contoh kolase hasil buatan anaknya Ustadz, ya. Ustadz tampilkan di layar kaca. Ini adalah hasil karya anaknya Ustadz dengan menggunakan bahan dasar yaitu kacang hijau, ya, kacang hijau dan kacang jajanan kacang ini sebenarnya kacang jenis-jenis kacang-kacangan, ya, yang ditempel-tempelkan sehingga membentuk sebuah bentuk yaitu kura-kura anak-anak. Nah, anak-anak juga bisa mempraktekkan membuat ini untuk kegiatan di rumah bersama orang tua, ya, untuk agar tidak terlalu bosan di rumah. Mudah-mudahan pandemi virus corona cepat selesai. Nah, untuk mengisi waktu itu di rumah, anak-anak bisa membuat kolase dengan berbagai macam gambar, bentuk dan lain sebagainya, ya. Selamat berkreasi karena Pekalongan adalah kota kreatif dunia. Nah, setelah kita membuat kolase bisa dari ranting, daun ataupun akar, ya. Nah, anak-anakku semuanya, ngomong-ngomong tentang akar, ya. Nah, di sini Ustadz akan membagi tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan apa saja sih? Nah, setiap tumbuhan ini memiliki bagian-bagian yang dan fungsi yang berbeda-beda, anak-anak, ya. Yang pertama ada akar, ya. Kemudian ada batang, daun, bunga, buah, dan biji kalau kita perhatikan. Nah, sekarang akar, anak-anak, ya. Kita mulai dari bawah dulu, ya, yang tertanam di dalam tanah yaitu akar. Akar ini merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Nah, tumbuhan berkeping satu ini yang tidak bisa dibelah, ya, padi dan jagung. Kemudian akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Nah, ini adalah gambar akar serabut dan akar tunggang. Nah, fungsinya akar itu apa saja? Fungsinya akar yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuh. Nah, sehingga kalau akarnya kokoh maka tumbuhannya akan kuat, anak-anak. Kalau akarnya tidak kokoh maka tumbuhannya akan mudah ambruk, ya. Nah, yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Nah, akar ini bisa disimpan cadangan makanan oleh beberapa tumbuhan yang menyimpannya di dalam akar. Nah, ada juga ini ada akar gantung yang keluar dari bagian di atas tanah dan bergelantung di udara. Ada juga, anak-anak. Contohnya apa? Yaitu pada pohon beringin, ya. Kemudian ada akar nafas. Nah, itu akar untuk bernafas muncul ke permukaan tanah untuk masuknya udara. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api, ya, bakau jenis api-api. Nah, selanjutnya ada akar tunjang, yaitu tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang agar lebih kokoh. Contohnya pada pohon pandan, anak-anak, ya, pandan. Nah, kemudian setelah akar kita masuk ke batang, ya. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya antara lain, ya, pertama menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, ya. Menyalurkan air, airnya berasal dari mana? Dari akar. Akar menyerap air, kemudian batang menyalurkan air itu dari akar menuju ke daun, ya. Kemudian B, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Nah, daun, bunga, buah itu tumbuhnya di mana? Di batang. C, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Nah, ini menyimpan cadangan makanan di batang tanaman tebu, ya. Kalau kita makan tanaman tebu, sudah pernah nyoba makan? Rasanya manis, enak, ya. Ya, kemudian ada batang berkayu dan juga ada batang basah. Nah, batang berkayu ini biasanya ditemukan pada tanaman-tanaman yang kokoh, anak-anak, ya. Pohon karet misalnya, kemudian pohon jambu. Nah,
Sedangkan bahan basah ini biasanya pada tanaman-tanaman jenis sayuran, ya. Ini batangnya adalah bersifat basah. Nah, kalau yang batang berkayu, misalnya tadi pohon jati, mangga, beringin, ya. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan airnya lebih sedikit, maka terlihat lebih keras. Nah, sedangkan bahan basah dan berongga, contohnya apa? Bayam, seledri, jagung, dan rumput. Nah, itu adalah termasuk batang basah dan berongga atau lunak karena mengandung air dan udaranya lebih banyak. Nah, setelah dari batang, kita melanjutkan ke daun, anak-anak. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Nah, selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya, anak-anak. Nah, misalnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada bentuk daun, ya. Bentuk tulang daun menyirip. Bentuk tulang daun menyirip. Nah, seperti gambar yang Ustaz sajikan, ya. Kemudian ada bentuk tulang daun menjari. Nah, ini tanaman tanaman singkong, kemudian tanaman kates, pepaya, ya. Nah, kemudian juga ada bentuk tulang daun sejajar. Nah, ini ada gambarnya yang saya tanyakan. Nah, setelah dari daun, bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga, buah, dan biji. Nah, anak-anakku, bunga memiliki peran penting. Bunga memiliki peran penting dalam apa? Dalam perkembangbiakan tumbuhan, karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu apa? Putik dan benang sari. Nah, bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu yang pertama bisa kalian saksikan, ya, mahkota, ya, mahkota bunga, ya. Kemudian ada kelopak, ya, kemudian tangkai sari atau tangkai, kemudian putik dan benang sari. Nah, buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Nah, biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Misalnya ada buah mangga, buah pepaya, buah duren, buah jambu, ya. Itu jenisnya bermacam-macam dan berbeda-beda. Nah, pada perkawinan atau perkembangbiakan pada bunga ini adalah menempelnya benang sari kepada putik. Nah, bisa antar bunga itu sendiri, juga bisa dengan bunga yang lain, misalnya dibantu oleh angin. Nah, benang sari yang tertiup angin menempel di putik bunga lain, atau juga dibantu oleh serangga. Nah, serangga yang naik ke benang sari sehingga benang sari menempel pada putik. Nah, itu adalah proses perkembangbiakan pada bunga. Nah, anakku semuanya, sekaligus bagian bunga. Tadi apa bagian bunga, masih ingat, ya? Mahkota, kelopak, tangkai bunga, bakal biji, bakal buah, benang sari, dan putik, ya, seperti pada gambar. Nah, itu kan anakku tentang bagian-bagian pada tanaman. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu minum vitamin agar tubuh kita selalu sehat, dan jangan lupa berolahraga di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.